Halo guys, kembali lagi bersama Mamang. Kali ini Mamang akan menceritakan sebuah film berjudul When the Love Is Gone, yang dirilis pada tahun 2013. Film ini menceritakan tentang perselingkuhan yang disebabkan karena suatu hal, yang akan kita ketahui seiring berjalannya cerita film ini. Dahlah daripada banyak bacrot, langsung saja kita ke alur ceritanya cekibrot. Di awal film kita diperlihatkan oleh sebuah keluarga yang sedang sarapan bersama, di mana sang suami bernama Immanuel, dan istrinya yang bernama Audrey. Mereka berdua sudah memiliki seorang anak gadis bernama Jenny, yang kini tumbuh remaja dan sedang menempuh pendidikan, di salah satu perguruan tinggi. Pada hari itu Audrey meminta modal kepada Immanuel, untuk memulai bisnis barunya yaitu membuka toko kue. Ini juga untuk mewujudkan cita-citanya, karena sejak kecil ia bercita-cita untuk menjadi seorang chef yang terkenal. Singkat cerita, kini Audrey pun sudah memulai bisnis yang selama ini ingin ia inginkan, yaitu membuka usaha toko kue. Namun dengan kesibukan yang baru ini, ia bahkan menolak ketika diminta sang suami untuk menemaninya menghadiri sebuah acara pameran. Karena hal tersebutlah, kini Immanuel pun harus datang ke acara pameran tersebut seorang diri tanpa ditemani sang istri. Ketika di sana, terlihat pasangan suami istri yang menghadiri acara tersebut. Si suami bernama Yuri, yang datang bersama istrinya yang bernama Sandra. Saat itu Yuri terlihat sangat menikmati keindahan barang-barang di sana, namun Sandra malah terlihat tidak menikmatinya sedikit pun. Saat itulah ia pun memutuskan untuk berkeliling, dan mencari suatu hal yang menurutnya akan menyenangkan untuk dilihat. Sementara itu, Immanuel dari tadi memperhatikan kecantikan dari Sandra, bahkan ia sempat memberanikan diri untuk berbincang dengan Sandra. Keesokan harinya, suasana di rumah membuat Immanuel semakin tak nyaman, dikarenakan di pagi itu ia hanya disajikan sebuah sarapan yang tidak biasa ia makan, dan semua ini terjadi karena kini sang istri yang benar-benar sibuk, sampai hanya sekedar membuat sarapan saja ia pun tak sempat. Sementara di tempat lain, Yuri yang saat itu hendak meeting mendapat telepon dari Sandra, yang mengingatkan jika hari ini adalah hari anniversary pernikahan mereka. Namun saat itu Yuri meminta maaf jika ia tak bisa merayakannya, dan beralasan jika ia ada jadwal meeting di sebuah hotel. Malam harinya Sandra pun berniat memberikan sebuah kejutan kepada Yuri, dengan mendatangi hotel yang disinggahi oleh Yuri. Namun ketika sampai, ia malah dikejutkan oleh Yuri alias sang suami, yang ternyata baru saja selesai adu pedang dengan pria lain. Saat itu Sandra benar-benar merasa sangat kesal, karena ia tidak menyangka jika Yuri telah tega melakukan hal itu, dan karena hal itu juga kini Sandra pun memutuskan untuk pergi dari rumah, dan menginap di sebuah villa untuk mencari ketenangan. Scene beralih kepada Immanuel yang sedang berlibur seorang diri, untuk menenangkan pikiran karena kondisi di rumah sedang tidak baik-baik saja. Namun kebetulannya villa sebelahnya ditempati oleh Sandra, seorang wanita yang memang membuat Immanuel penasaran. Tak lama setelah itu, ketika Immanuel melihat Sandra yang kesulitan karena bootnya tidak mau menyala, ia pun sesegera mungkin menghampiri Sandra untuk menolongnya, dan dari sinilah awal mula kedekatan mereka, sampai Immanuel yang memang sudah tak bisa menahan hasrat gabrutnya, secara langsung membawa Sandra ke villanya untuk adu mekanik. Setelah adu mekanik itu selesai, kini mereka pun harus kembali dan pulang ke rumah mereka masing-masing. Kini Immanuel benar-benar sangat terpesona dengan kecantikan dari Sandra, terlebih lagi ia sudah mengetahui semua isi yang dimilikinya. Bahkan ketika di rumah, Immanuel terus terbayang-bayang dengan apa yang pernah ia lakukan dengan wanita itu. Beberapa hari setelah itu, Sandra menghubungi Immanuel dan mengajaknya kembali bertemu di sebuah hotel. Tentu saja hal tersebut membuat Immanuel langsung bergegas ke hotel yang dijanjikan. Sampai di sini Immanuel berhasil mendapatkan sorabi Hanet milik Sandra untuk yang kedua kalinya. Di tempat lain terlihat Jenny yang sedang curhat kepada temannya, mengenai sang ayah yang jarang pulang ke rumah. Ia pun akhirnya berinisiatif mencari tahu apa yang sebenarnya dilakukan oleh sang ayah, namun ia malah mendapatkan kabar dari sang ayah yang sedang meeting di sebuah hotel. Mengetahui itu,
Jenny pun langsung menghampiri hotel itu untuk memastikan apakah ayahnya benar-benar sedang melakukan meeting, namun sesampainya di sana, ia malah dikejutkan karena melihat sang ayah yang sedang bermesraan dengan wanita lain. Beberapa hari setelah itu, terlihat Yuri yang menghampiri Sandra untuk meminta maaf atas apa yang telah ia lakukan, namun sayangnya permintaan maaf itu ditolak oleh Sandra, lalu Sandra memberitahu jika sekarang ia sudah memiliki pengganti Yuri. Singkat cerita, Audrey yang sudah mengetahui tentang perselingkuhan suaminya dari Jenny, diam-diam pergi untuk memata-matai kemana perginya suaminya itu, dan benar saja ia melihat jika suaminya itu sedang asyik bermesraan dengan wanita lain di sebuah restoran. Saat itu Audrey tidak langsung memarahi sang suami, karena ia sangat paham jika bertengkar di tempat umum akan membuatnya malu. Lalu ketika sampai di rumah, Immanuel yang menyadari dan merasa bersalah, ia malah lebih memilih diam tak berkata sepatah kata pun. Singkat cerita, Audrey yang tak ambil pusing memberikan sebuah kesepakatan kepada Immanuel, di mana Immanuel boleh bersama Sandra asalkan Jenny tak boleh ditelantarkan. Lalu Immanuel pun secara langsung pergi ke kediaman Sandra untuk memberitahu kesepakatan yang diberikan oleh Audrey. Namun tak selang lama, saat mereka sedang berbincang tiba-tiba saja Yuri datang, dan langsung murka kepada Immanuel. Esok paginya saat di rumah, Immanuel bersikap seolah-olah mereka sudah berbaikan, agar Jenny menganggap jika masalah ini sudah usai. Namun semakin lama, sikap Sandra terlihat semakin ingin dimanja, dan merasa sangat cemburu ketika Immanuel harus pergi ke rumahnya untuk bertemu sang istri, sementara Jenny yang mulai paham dengan kebohongan orang tuanya, ia meminta untuk berhenti menggunakan dirinya sebagai sebuah perjanjian, untuk membuat Immanuel bisa pulang ke rumah. Hingga Jenny yang memang sudah sangat tertekan, ia pun memutuskan untuk pergi dan kabur dari rumah. Kemudian Audrey yang panik pun memberanikan diri menghampiri kediaman Sandra, untuk meminta bantuan Immanuel mencari Jenny, namun sesampainya di sana, ia malah terlibat cekcok dengan Sandra, karena ia tidak bisa menemui suaminya, sampai ketika Audrey kembali ke rumah, tiba-tiba saja terlihat Jenny yang pulang diantarkan oleh temannya. Lalu Jenny berusaha merelakan dan menerima atas semua cobaan yang sedang menimpa keluarganya, sementara Immanuel kini ia sedang dilanda sebuah dilema kebingungan yang begitu besar, akibat dari perbuatan yang ia lakukan sendiri. Lalu film pun berakhir. Nah, jadi itulah tadi alur cerita filmnya guys. Jika suka dengan video ini, silahkan like dan subrek, agar kalian gak ketinggalan video lainnya. Hatur nuhun sudah nonton sampai akhir, bye bye.